Ya, ini juga beragam ya, Mbak. Jadi dari beberapa temuan kami di 2020, anak keluar dari rumah, dia bilang hanya berteman, tapi kemudian dibawa di sebuah apartemen, kebetulan di Jakarta, dan tidak bisa kemana-mana karena aksesnya terbatas ya kalau ke apartemen itu, dan ternyata dijual dan harus melayani. Bincang-bincang Sobat KPAI. Sobat KPAI, hari ini kita telah mengundang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu beliau adalah salah satu anggota KPAI, Ibu Ai Mariyati Soleha, atau biasa kita panggil dengan Ibu Ai. Bagaimana Bu kabarnya di pagi hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Harus selalu sehat ya, Mbak. Ya, siap. Harus semangat juga, dan semangat pagi itu terus dipupuk ya Bu ya. Keluarkan. Iya, baik. Nah, Sobat KPAI, tindak pidana perdagangan orang pada anak masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan belakangan ini. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, kebutuhan ekonomi terus meningkat yang mengakibatkan ada beberapa bagian masyarakat kita menghalalkan berbagai cara, yaitu salah satunya praktik tindak pidana perdagangan orang, kemudian eksploitasi pada anak. Nah, tentunya hal ini membutuhkan perhatian khusus, baik dari masyarakat, pemerintah, dan negara. Sobat KPAI, sebelum kita berbincang-bincang dengan Ibu Ai, mari kita simak wawancara KPAI dengan Bribka Ari dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda Sumatera Barat, dan juga kita ada foto-foto pengawasan KPAI terkait dengan proses rehabilitasi anak korban tindak pidana perdagangan orang di Maumere. Terkait dengan kasus-kasus eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang di Polda Sumatera Barat, apakah juga sudah masuk Pak di tahun 2020 dan 2021 ini laporannya di Polda? Baik Bu, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, pihak Polda Sumatera Barat itu sudah melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus ini, yaitu mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021 itu tercatat sebanyak 9 kasus yang telah diungkap oleh Polda Sumatera Barat. Baik. Itu rentang waktu dari 2020 atau? Kalau rentang waktu dari 2020 itu ada sebanyak 3 kasus. Banyak ya Pak ya? Iya. Baik. Nah, biasanya modus yang tertinggi apa ini Pak di kasus tindak pidana perdagangan orangnya? Nah, biasanya dari beberapa kasus yang kami tangani, itu modus tertinggi adalah di mana para pelaku ini melakukan perekrutan dan penampungan terhadap korban, di mana para pelaku ini mengiming-imingi para korban ini dengan memberikan bayaran atau manfaat. Nah, dari beberapa kasus yang ditangani, 80% anak yang menjadi korban dari tindak pidana TPPO ini. Usia anak yang masuk dalam kasus TPPO ini rentang usianya berapa Pak Ari? Berkisaran dari umur 16 sampai 17. Oh, 16 sampai 17. Nah, terkait dengan aturan perundangan yang dikenakan apa Pak Ari? Nah, terkait dengan peraturan yang kita kenakan yaitu tentang pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, apabila anak yang menjadi korban, maka juga dikenakan terhadap pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007, di mana apabila korban merupakan anak, maka terhadap pelaku ditambah sepertiganya. Nah, terhadap hal demikian, itu juga diatur dalam perundangan perlindungan anak, yaitu sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 76 huruf I, junto pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Baik. Pak Ari, di sini sudah hadir juga kan bersama kita Ibu Ai Mariyati Soleha. Kepada Ibu Ai kami persilahkan Bu untuk menanggapi atau mungkin untuk bertanya-tanya juga dengan Bribka Ari Mulyadi. Silakan Bu Ai. Pak Bribka Ari, tentu saya mengapresiasi ya Pak sebagai komisioner KPAI karena aparat penegak hukum ini kan betul-betul kita harapkan menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum ya, menegakkan keadilan di masyarakat. Jadi tadi kalau disampaikan di KPAI sendiri ada 62% itu karena akumulasi dari kasusnya eksploitasi ya, tindak
perdagangan, ada juga tindak pidana perdagangan orang gitu. Karena di situ juga ada perdagangan bayi juga salah satunya masih marak ya Pak Bribka. Jadi Iya. bentuk-bentuknya memang tidak semuanya sangat letterlux gitu ya, ada ditampung, ada direkrut gitu. Tapi kadang-kadang hanya konteksnya ada eksploitasi oleh seorang gitu ya, oleh langsung ada seorang pelaku. Nah, ini tentu banyak sekali yang harus dibuktikan di dalam pada proses bagaimana penegakan hukum, dan saya terus akan selalu mendorong, mengapresiasi kepolisian ini terus harus melihat, karena tidak hanya di permukaan ya Pak ya, anak-anak kita jadi korban, tetapi harus sampai akar-akar. Kadang-kadang misalnya kita tahu ini anak dilacurkan, tetapi yang dikenakan hanya pasal eksploitasi, padahal mungkin anak ini kan juga diperdagangkan oleh segelintir orang gitu ya, atau mungkin lebih jauhnya ada sindikat. Nah, dalam hal inilah memang pihak kepolisian lah yang kita harapkan bisa membongkar itu loh Mbak Nanda, yang menjadi kesulitan tindak pidana perdagangan manusia ini dapat terungkap. Makanya angkanya kan relatif kecil, ada 6, ada 3 gitu ya per tahun ya. Karena tadi serangkaiannya itu luar biasa. Nah, sementara kalau di data di KPAI kan sebenarnya akumulasi, ada perdagangan bayi yang mungkin relatif mudah dikenali gitu ya. Ada tindak eksploitasi yang di sini ada misalnya seorang anak yang disuruh menjadi pengamen oleh orang tuanya, itu kan masuk tindak eksploitasi juga. Tetapi konteks perdagangan itu didominasi oleh misalnya praktek-praktek prostitusi online, mereka dipekerjakan di dunia malam tapi juga harus melayani gitu ya, seperti yang saat ini sedang KPAI awasi kasus-kasus di Papua dan di NTT Pak Bribka Ari. Sementara di Padang saya kira kemarin kita tahu yang viral itu ada seorang anak ya, kalau beberapa anak kalau tidak salah yang disuruh menjadi pengemis atau pengamen ya Pak Bribka. Iya benar Bu. Betul, itu juga sudah sudah ini kan orang tuanya kalau tidak salah itu sudah masuk dalam proses hukum. Nah, ini tindakan-tindakan yang luar biasa dari yang mungkin skalanya dianggap kecil, padahal dampaknya terhadap anak-anak kita sangat traumatis, luar biasa ya pada masa depan anak-anak. Itu sih yang ingin saya tanggapi Mbak Nanda. Jadi kita semua berharap kepolisian terus tanpa lelah gitu ya. Jangan mudah-mudahan tidak hanya melihat permukaannya gitu, karena tentu dampak secara tindak pidana ini terhadap anak itu luar biasa, sangat menghancurkan masa depannya gitu, dan kita lah yang harus berupaya supaya ini kita mampu memutus mata rantai perdagangan yang menyasar pada anak-anak. Mungkin itu Mbak Nanda, terima kasih. Baik Bu Ai, terima kasih atas tanggapannya. Nah, terakhir ini Pak Ari, pertanyaan kami, bagaimana sih koordinasi antara pihak kepolisian dengan penyedia layanan, dan juga apakah ada pendampingan hukum bagi anak saat diproses secara hukum? Baik, terima kasih banyak Ibu. Untuk Provinsi Sumatera Barat sendiri, terhadap lembaga-lembaga layanan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, itu sangat berperan aktif sekali dalam melindungi anak-anak yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Terutama dalam hal tindakan-tindakan kekerasan seksual, termasuk juga tindakan eksploitasi secara seksual yang dilakukan oleh para pelaku. Nah, apabila seorang anak ataupun perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana eksploitasi baik secara ekonomi maupun secara seksual, maka pihak kepolisian terlebih dahulu melalui aplikasi layanan dengan memanfaatkan media sosial berupa WhatsApp langsung melakukan koordinasi dengan Peksos terutama untuk pendampingan terhadap anak korban ini dalam hal proses penyelidikan. Nah, selanjutnya, pihak kepolisian juga melakukan koordinasi dengan Dinas P2 TP2A, baik itu tingkat kota maupun kabupaten, dan juga terhadap Dinas UPTD Provinsi, serta LSM Pamatihana, dalam hal untuk memfasilitasi anak korban maupun perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana dalam hal pendampingan psikologi korban. Nah, selanjutnya, pihak penyidik juga melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan dalam hal memberikan bantuan medis terhadap korban ini, mulai dari pengobatan fisik, kemudian melakukan pengecekan kehamilan, mengidentifikasi
transmisi penyakit HIV atau AIDS yang merupakan penyakit yang berbahaya, dan juga melakukan pengecekan apakah anak ini dilibatkan dalam hal penyalahgunaan psikotropika. Nah, selanjutnya pihak penyidik juga melakukan dengan kerjasama dengan dinas sosial dalam hal ini, yaitu melakukan koordinasi dengan panti, di mana di Provinsi Sumatera Barat sendiri bertempat di Kabupaten Solok. Itu kita ada panti sosial karya wanita Andam Dewi di Sukarami, di mana panti ini juga dapat menyediakan layanan rehabilitasi sosial yang meliputi mulai dari pembinaan fisik, mental, keterampilan bagi korban eksploitasi secara seksual agar mampu berperan aktif kembali dalam kehidupan masyarakat. Itu Ibu. Baik, Bribka Ari. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses koordinasi antar dinas seperti itu, ada nggak ya, Bribka Ari? Alhamdulillah sekali, para pemerhati anak yang ada di Provinsi Sumatera Barat sangat open dan sangat antusias dalam menangani dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan korban, baik itu tindak pidana kekerasan seksual ataupun tindak pidana eksploitasi secara ekonomi atau seksual. Sehingga alhamdulillah sampai saat sekarang ini kami belum ada hambatan-hambatan dalam melakukan koordinasi terhadap pelayanan bagi korban-korban ini. Baik, Ibu Ai, ada hal yang ingin disampaikan? Artinya ketika anak berproses ya Pak Bribka, soalnya mereka pasti akan mungkin BAP ya, akan dijadikan saksi juga gitu. Itu ada proses perlindungannya ya atau pendampingan hukumnya ya Pak ya, kalau di sana ada itu Pak? Benar, ada Bu. Itu yaitu dari Peksos sendiri, yaitu dari Dinas Sosial yang telah menugaskan Peksosnya. Nah, kemudian dengan melakukan koordinasi dan diiringi dengan surat, Peksos langsung menanggapi dan melakukan pendampingan bagi anak-anak korban ini dalam proses pemeriksaan di tingkat kepolisian. Dan juga dari P2TP2 juga menyediakan tim psikologi untuk mendampingi apabila anak-anak ini yang menjadi korban terganggu secara mental. Oke, jadi sangat jelas ya ketika menemukan korban itu berarti langsung lakukan pemeriksaan dan begitu siap ada proses-proses hukum juga didampingi begitu ya Pak. Benar. Jadi ini beriringan, bukan dulu-duluan gitu ya sistemnya, tapi beriringan, disitulah perlindungan korban sekaligus saksi yang juga membutuhkan perlindungan tetapi juga dibutuhkan dalam proses hukum yang mereka sedang hadapi. Terima kasih, sangat jelas dan kami selalu mendorong serta mensupport ya Pak, mudah-mudahan di Sumbar jauh lebih aman, kondusif, anak-anak kita juga terbebas dari situasi perdagangan dan eksploitasi. Baik Bu Ai, tadi kita sudah saksikan bersama wawancara bersama Bribda Ari ya Bu ya, baik terkait bagaimana penanganannya tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Barat, kemudian kita juga sudah berbicara tentang rehabilitasinya. Nah sekarang kita akan mengupas tuntas ya Bu, ini dari narasumber yang sudah sering kali melakukan pengawasan di berbagai wilayah di Indonesia terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Nah Bu Ai, dari berbagai pemberitaan kita ketahui bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang ini seakan tidak mengenal waktu ya Bu Ai ya, termasuk di masa pandemi COVID yang dimulai dari 2020 sampai di tahun ini 2021. Nah sebenarnya bagaimana sih Bu situasi trafficking atau tindak pidana perdagangan orang pada anak di Indonesia saat ini Bu? Ya benar sekali apa yang dikatakan Ari ya, bahwa salah satunya di Sumatera Barat juga kita melihat ya ada praktik seperti itu. Di Indonesia hari ini memang situasi pandemi tidak menyurutkan bahwa TPPO, eksploitasi, perdagangan pada anak terjadi. Di KPAI yang terlaporkan, monitoring melalui media, kemudian kita juga banyak sekali laporan ya dari berbagai mitra di daerah. Setidaknya di tahun 2020 itu 149 kasus. Di KPAI tahun 2021 sampai bulan April itu sudah 35 kasus.
Dan sampai September ini kita mentabulasi sekitar 50 kasus yang per kasusnya itu bukan hanya 1-2 orang korban. Ini problem kita. Tentu saja ini menjadi keprihatinan, bahkan kalau dikaitkan dengan faktor ekonomi memang benar. Justru ada situasi-situasi misalnya pekerja anak ya. Dalam situasi ekonomi kita hari ini sedang melambat gitu ya, sedang menurun gitu. Itu juga banyak yang memposisikan anak-anak turun ke jalan. Kemudian pada aspek pidana misalnya anak korban prostitusi ya, terutama online ya, hari ini juga sangat tinggi. Lalu mereka juga banyak dipekerjakan atau dilacurkan gitu. Ini juga tidak sedikit. Bahkan di beberapa tempat dunia usaha itu juga sengaja dan memang banyak sekali diamankan oleh aparat. Mereka menggunakan anak untuk praktik-praktik tadi, eksploitasi seksual yang kemudian membuat dunia usaha itu survive. Misalnya perhotelan, kemudian diskotik atau pub ya, atau dunia hiburan malam. Ini saya kira yang menjadi perhatian dan concern KPAI selama ini, bahwa konteks anak-anak yang diperdagangkan masuk dalam dunia TPPO ini banyak sekali masuk dari situasi-situasi baik mereka yang bekerja atau pekerja malam gitu ya, kemudian juga yang mereka menjadi objek sasaran rekrutmen dan perdagangan manusia, juga mereka-mereka yang menjadi korban eksploitasi, artinya secara ekonomi dipekerjakan, kembali ke jalan misalnya, melakukan menjadi pemulung gitu dan lain sebagainya. Jadi menurut saya memang situasi pandemi ini tidak menyurutkan, dan betul rehabilitasi penanganan itu menjadi tantangan kita semua, karena percepatan penanganan itu harus kita lakukan. Apa saja Ibu yang menjadi penyebab anak-anak ini rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang, Bu? Ya, seperti di awal yang Mbak Nanda sampaikan bahwa situasi ekonomi ya menjadi pemicu. Tetapi kita juga harus melihat ada faktor-faktor pendukung lainnya. Misalnya dalam konteks perdagangan manusia untuk anak dan eksploitasi seksual tujuannya, itu memang ada kelompok yang mencari anak-anak. Sehingga pasar ini ada supply and demand, di mana mereka membutuhkan adanya anak-anak atau usia ya, usia-usia 17 tahun, 16 tahun memang diperjualbelikan di pasar-pasar dalam tanda petik ya, eksploitasi seksual itu. Nah, apa yang kemudian memicu berikutnya, tentu KPAI melihat beragam latar belakang selain faktor kemiskinan itu. Mereka juga ada faktor-faktor rekrutmen oleh teman sebaya, gitu. Jadi teman ini mengetahui profiling temannya yang kemudian mengajak. Malah sesama teman ya, iya, Bu, gitu. Awalnya juga mungkin motivasinya hanya coba-coba atau tidak berpikir akan pada dunia yang sedemikian eksploitatif. Tetapi yang tidak kalah penting adalah situasi anak-anak yang mencari pekerjaan, gitu. Mereka misalnya putus sekolah, mereka ingin bekerja, tetapi apa yang dia cari hanya misalnya bekerjanya sebagai dia akan menjadi pekerja di sebuah toko, tetapi kenyataannya mereka dipekerjakan di dunia malam yang rentan dengan kekerasan. Nah, juga tidak kalah itu yang terakhir ini anak-anak yang menjadi relasi kuasa dari pacarnya. Jadi pacarnya ini menjual modusnya pacarnya. Iya. Jadi ketika seseorang sudah tunduk gitu ya, sudah secara ya namanya kebatinan pacar dia gitu, itu akhirnya ya mau tidak mau apa yang diminta dilakukan, bahkan menjual ya tadi tanda petik ya, ada prostitusi online, harus melayani siapa yang kemudian uangnya dibagi berdua, kadang-kadang hidup bersama dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah memang ini yang menjadi PR kepolisian, yaitu praktik-praktik kriminalisasi pada anak sehingga anak dimunculkan menjadi pelaku. Contohnya kepolisian mengatakan bahwa anak ini yang kemudian mencari pekerjaan itu. Tidak ada rekrutmen, tetapi dia yang datang mencari alamat ini, mencari seseorang yang butuh pekerjaan. Padahal kita tahu aktor intelektualnya adalah memang seseorang yang melakukan rekrutmen secara terselubung. Nah, jadi faktor-faktor ini luar biasa tinggi ya. Selain mereka ya tentu saja dalam keluarga yang rentan gitu ya, kemiskinan tadi, kemudian hutang, background mereka ada aspek kekerasan seksual tadi oleh pacar ya, bahkan mungkin disuruh masih banyak yang oleh keluarga, orang terdekat, background mereka ingin bekerja yang benar, tapi ternyata situasi dan kondisi seperti itu. Jadi penyebabnya luar biasa variatif gitu,
tetapi tentu tidak terlepas dari situasi keluarga, perkawanannya, komunitasnya, juga kelompok-kelompok atau sindikat yang memang memperlakukan anak sebagai objek, sasaran bagi mereka untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Oke, nah ini menarik nih Bu Ai, sudah mengupas tuntas tentang bagaimana praktik-praktik trafficking terjadi di Indonesia. Nah Bu Ai, biasanya modus-modus yang menjadi dasar dari si trafficker atau dari orang yang melakukan perekrutan ini apa Bu sebenarnya? Ya mereka dalam kapitalisasi keuntungan ya, karena undang-undang ini kan menitik beratkan eksploitasi itu ada keuntungan material atau non material ya. Di dalam bisa hal ini diceritakan Bu keuntungannya itu apa saja yang terjadi di lapangan? ya tentu para pelaku ini kan baik perseorangan, individu ya bahasa undang-undang, maupun gitu kelompok, juga dunia usaha ya. Dalam hal ini ada modus dia perusahaan, PTK gitu ya, atau tadi kan dunia usaha perusahaan, tetapi ternyata di dalamnya mengeksploitasi anak-anak. Nah ini tentu mereka mendapatkan keuntungan berlipat dari mereka bisa menggaji secara sewenang-wenang. Bahkan mungkin tidak ada gajinya karena sudah di awal sudah dihutang, dijerat melalui hutang. Nah disinilah kebutuhan mengungkap tindak pidana perdagangan orang bukan hanya secara manual bagaimana konteks eksploitasinya, tetapi dampak dari hasilnya, berapa rupiah, berapa gelontoran keuangan, dan itu cuma bisa diungkap oleh PPATK ya, oleh tindak pidana perdagangan pencucian uang. Nah ini harus berkolaborasi penuh gitu ya, bagaimana pejabat PPATK, bagaimana kepolisian, bagaimana dunia usaha, juga kita kelompok-kelompok yang memang dalam perlindungan anak menjadi aktor terhadap perlindungan itu bisa membongkar situasi perdagangan ini. Karena Mbak tidak dikira dalam seminggu saja waktu kasus penjaringan yang 10 anak itu bisa sampai 3 miliar dalam sebulan. Besar sekali ya Bu. Dikarenakan ya, keuntungan materi gitu. Bagaimana yang imateri? Yaitu tadi kelompok-kelompok yang memang mencari kepuasan seksual dengan anak-anak, ya. Ini yang terjadi. Bu Ai, apakah orang tua dari anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini mengetahui Bu, bahwa anaknya sudah menjadi korban, kemudian dia sudah ada perubahan perilaku mungkin di dalam keluarga? Ya, ini juga beragam ya, Mbak. Jadi dari beberapa temuan kami di 2020, anak keluar dari rumah, dia bilang hanya bertemu teman, tapi kemudian dibawa di sebuah apartemen, kebetulan di Jakarta, dan tidak bisa kemana-mana karena aksesnya terbatas ya kalau ke apartemen itu, dan ternyata dijual dan harus melayani gitu. Nah, kenapa dia keluar dari rumah? Itu memang ada ketidaknyamanan pengasuhan, itu yang pertama. Jadi situasi orang tua dan keluarga ini memang tidak bisa dipisahkan, ya, walaupun tidak semua kasus yang seperti itu. Nah, artinya ada juga yang memang melihat keterbatasan, serba tidak ada, orang tuanya mohon maaf sudah tidak bisa mendapatkan uang, artinya dia pergi memang untuk menjadi tulang punggung keluarga. Nah, Bu Ai, kita juga pernah mendengar ini Bu Ai, bahwa ada anak-anak usia remaja yang mereka menjadi pekerja seksual tanpa diketahui oleh orang tuanya, dan ternyata itu untuk memenuhi gaya hidup. Nah ini pernah nggak Bu KPAI menemukan pada saat melakukan pengawasan ya hal-hal seperti ini? Jadi untuk memenuhi gaya hidup saja, bukan untuk membantu keluarga ataupun untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Ya, tentu saja kami juga mendengar banyak asesmen hasil koordinasi dengan balai rehabilitasi ya, sampai sejauh mana motivasi anak, keinginan-keinginan mereka, diantaranya ada yang seperti itu. Nah, ini kan menjadi sebuah kausalitas dari situasi tadi. Kenapa misalnya praktek pengasuhan yang KPAI soroti? Karena ketika seorang anak tidak mendapatkan pengasuhan yang positif, ini lagi-lagi situasi pertemanan, gaya hidup ya, modernisasi ini meruntuhkan sisi anak-anakan dia yang sebetulnya harusnya fokusnya belajar, fokusnya bermain, bukan ingin ya mohon maaf gadget sekarang itu kan betul-betul menggiurkan gitu ya, hanya untuk pengen HP saja. Seorang anak yang tidak punya masih labil gitu ya, remaja yang masih belum memiliki pemikiran yang kuat,
tidak ada pengasuhan atau mungkin edukasi yang benar. Ini dengan sekali keputusan pergi dengan temannya melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya perdagangan manusia itu sangat mungkin. Jadi KPAI banyak juga menemukan itu, tapi sekali lagi ini sebuah bentuk kausalitas, hampanya pengasuhan yang baik, hampanya pengawasan dari komunitas, keluarga, dan masyarakat, itu memposisikan anak-anak kemudian berubah menjadi situasi-situasi tadi ya, dengan gaya hidup, tuntutan modernisasi, dan lain sebagainya. Bu Ai, kalau kita berbicara mengenai pengasuhan, pastinya ada loss dalam pengasuhan terhadap anak-anak yang menjadi korban trafficking ini ya Bu Ai ya. Nah, bagaimana sih Bu cara mencegah tindak pidana perdagangan orang ini? Siapakah yang harus berperan? Kemudian upaya apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat, pemerintah yang tentunya punya tanggung jawab dari segi kebijakan? Betul. Ini kita tidak bisa lepas dari bagaimana melakukan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak. Ya. Jadi TPPO yang menyasar anak memiliki kekhususan pastinya. Nah, kekhususan inilah yang harus dilihat dari setidak-tidaknya ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang di situ melekatkan bahwa keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, ya, dunia usaha, pemerintah pusat, kepolisian, masyarakat itu harus betul-betul memiliki perspektif dan perlindungan kepada anak. Yang kemudian kita juga melihat di dalam Undang-Undang TPPO ya nomor 21 2007 mengatakan bahwa tugas-tugas ini juga dilakukan oleh seluruh gugus tugas Indonesia. Ya, kita bisa lihat di Perpres 69 tahun 2010. Di situ jelas sekali semua hampir kementerian sampai dinas-dinas di daerah. Nah, saat ini bergerak untuk lakukan bagaimana penanganan terhadap anak, terutama praktek rehabilitasi itu sudah ada. Kita memiliki balai untuk rehabilitasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus ya, setidaknya di 8 provinsi, ini 8 balai besar, dan di berbagai daerah tentu panti-panti rehabilitasi itu juga bagian penting dari di bawah Kemensos. Dan di KPPA itu ada layanan sekarang ya, keaslian layanan yang memang menjadi rujukan akhir jika terjadi eksploitasi, kemudian TPPO kepada anak yang tadi kita bahas. Nah, saya pikir inilah bentuk-bentuk dari komitmen negara kita, pemerintah, dalam melakukan bagaimana penanganan ini tidak sektoral, tetapi secara multisektoral. Kita tinggal meningkatkan koordinasinya, monitoringnya. Tentu KPAI sebagai lembaga pengawasan berperan penting. Di mana koordinasi ini tidak sinkron, di mana yang tidak ada koordinasi itu yang sedang kita terus lakukan percepatannya gitu ya, koordinasinya, lalu bagaimana hal-hal yang harus terus dilakukan, karena penanganan terhadap kasus anak memang harus cepat dan harus terintegrasi, itu kuncinya. Kalau menurut hasil dari pengawasan KPAI sendiri terkait dengan implementasi satuan tugas TPPO ini Bu, apakah itu sudah efektif dilaksanakan di masyarakat hingga ke lapisan bawah itu Bu? Iya, ini kan menjadi salah satu hal yang harus kita tingkatkan ya, periodisasinya ini. Sekarang kita sudah punya misalnya ketua gugus tugas nasional, itu tambahannya adalah Kemenko Polhukam. Jadi bukan hanya di tingkat Kemenko PMK, lalu KPPA, tetapi sudah ada sekarang Kemenko Polhukam, karena extraordinary crime. Sebagaimana kita tahu, tindak pidana perdagangan orang ini antar daerah, antar wilayah, antar negara, antar benua, Mbak. Itu terjadi. Ya, dan tentu bukan hanya konteks ke luar negeri, di dalam negeri ternyata luar biasa. Bagaimana anak-anak Jawa Barat bisa sampai ke Maumere, bisa sampai ke Papua? Artinya perpindahan itu memang, migrasi itu memang didesain oleh kelompok-kelompok yang menjadi pelaku di dalam TPPO itu sendiri. Nah, jadi ini yang menurut saya ada beberapa hal yang kami lihat bentuk peningkatan gugus tugas ini harus kita tingkatkan, terutama di Papua karena belum terbentuk hari ini ya. Itu harus ditingkatkan karena kemarin juga kita tahu ada 4 anak yang dipekerjakan di Papua, pekerja malam dan baru dipulangkan. Artinya sekecil apapun celah gitu, saya kira harus terus kita tutup rapat ya kejahatan manusia ini gitu. Dan gugus tugas ini sampai ke daerah, sampai di kota kabupaten. Saya pikir ini menjadi sebuah landasan pemerintah daerah. Berkomitmenlah, berikan anggaran yang cukup.
karena kita tidak mau anak-anak terus bermigrasi demi uang, demi kesenangan tadi ya, ada yang berdasarkan ada juga gaya hidup misalnya, tetapi masa depannya dia gadaikan. Padahal anak-anak ini masih 17 tahun, 16 tahun, masa depan dia masih begitu luas. Jadi gugus tugas adalah ujung tombak, dan saya pikir semua aktor perlindungan anak adalah bagian penting dari gugus tugas ini yang harus melindungi dan senantiasa memberikan perlindungan optimal pada anak-anak. Bu Ai, ini menjadi satu hal yang cukup penting nih Bu, memberikan edukasi kepada masyarakat kita gitu ya. Nah banyak juga Bu Ai masyarakat kita yang masih awam ya, maksudnya tidak mengetahui bagaimana sih proses mengadukan jika ada kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang mereka temukan. Nah mungkin Bu Ai bisa menginformasikan kepada Sobat KPAI apa yang harus mereka lakukan. Ya, ujung tombak dari seluruh penanganan ini adalah pengaduan dari masyarakat. Bahkan gitu diantaranya keluarga masih menganggap aib ya, mengadukan atau malu gitu. Ada anak yang juga tidak tahu, itu pasti ya kalau yang tidak tahu, tapi yang tidak mau, yang masih takut, bahkan tadi menganggap aib di masyarakat untuk mengadukan. Saya pikir ini bagian tugas edukasi kita. Seluruh layanan kita sudah buka. Contohnya KPAI ya, KPAI juga siap menerima seluruh pengaduan. Lalu Polda atau Polres ya, sampai level yang Polsek itu sangat terbuka untuk menerima pengaduan ini. Lalu sekarang ada SAPA di KPPA ya, sampai di tingkat Simponi juga masih membuka pengaduan. Saya pikir pengaduan itu bisa dilakukan, bahkan yang berbasis masyarakat, ada PATBM, Community Watch ya. Jadi masyarakat sebetulnya sangat mungkin. Dulu tahun 2019 KPAI menerima laporan dari pesantren, dari salah satu ormas di Indonesia, ormas Islam, tentang pengantin pesanan. Jadi anak sudah dikawinkan dan dieksploitasi di Tiongkok ya waktu itu. Jadi inilah apalagi mungkin di media sosial laporannya hanya nge-tag aja ke KPAI itu sudah ditangani, nge-tag ke KPPA misalnya atau ke Polres karena banyak juga kan di situ, Polda, silahkan gitu. Jadi kami betul-betul tindak pidana ini semua harus berkomitmen, semua harus memiliki jiwa pelaporan karena ini penting untuk mengungkap. Bagaimana untuk penanganan dan proses rehabilitasi terhadap anak-anak yang menjadi tindak pidana perdagangan orang, Bu Ai? Iya, karena di dalamnya ada eksploitasi, ya, ekonomi, eksploitasi seksual, sebagaimana kita tahu. Dalam gugus tugas itu yang melid tentang rehabilitasi adalah Kemensos. Tadi sudah disampaikan di balai rehabilitasi sosial anak yang membutuhkan bimbingan khusus, ya. Kemudian kalau rujukannya di daerah tidak ada, misalnya, ya, jauh ke panti atau rumah singgah, shelter dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita merujuknya gitu. Nah tentu yang pertama adalah kesehatan secara fisik, karena kerentanan mereka dari segi fisiknya, kemudian dari segi organ reproduksinya. Jadi kami sangat-sangat prihatin anak-anak ini yang seharusnya tumbuh kembang optimal, kemudian mereka KTD ya, kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian juga penyakit menular seksual itu menjadi ancaman. Ya, langsung mereka rasakan karena sedemikian proses eksploitasi secara seksual yang betul-betul di luar akal sehat kita ya, namanya tujuan-tujuan perdagangan manusia untuk tujuan itu. Nah, kemudian tentu pemulihan psikologis ya. Jadi bagaimana anak-anak ini memiliki tekad, tujuan, motivasi ya, harus lurus ke depan. Jadi masa lalu jangan kemudian diratapi dan kemudian tidak bisa bangkit. Saya pikir semua manusia bisa berubah dengan baik, bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Walaupun ya itu tentu konsep diri yang kemudian kabur ya, tergerus gitu, tidak lagi bisa membedakan mana baik buruk, mana perilaku mencintai atau justru mengeksploitasi ya. Seperti tadi kan pacaran toksik ya, eksploitasi ya. Nah, itu yang menjadi problem kita. Sehingga konsep diri ini pelan-pelan direhabilitasi, diperbaiki,
dipulihkan ya, ini tujuannya, dan kemudian muncul aspek-aspek keberfungsian secara sosial. Ingin sekolah lagi, ingin melanjutkan hidup lagi. Oh, saya ingin berusaha, ingin jadi pengusaha deh. Karena kemarin tujuannya kan dia mau kerja gitu ya. Oh, kita dorong, kita berikan di tempat balai rehabilitasi itu adalah peningkatan skillnya. Gitu. Ada mereka yang bisa jadi desain grafis, desainer. Ada yang memang ya kalau misalnya membuat kue dan lain sebagainya itu dilakukan di dalam balai rehabilitasi. Sehingga ketika reintegrasi di masyarakat tadi, tujuan pemulihan dia dan keberfungsiannya secara sosial, anak-anak ini akan kembali berjalan normal, berjalan wajar di masyarakat. Itu tujuannya. Ini cukup menarik ya Bu Ai ya. Berarti memang rehabilitasi itu sampai tuntas dilakukan sampai anak ini pulih ya. Itu tujuannya. Semoga tidak banyak lagi anak-anak Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Itulah tujuan kita ya, pengawasan kita, lalu semua program pemerintah mari kita optimalkan buat mereka. Terakhir nih Bu Ai, apa yang menjadi pesan Bu Ai ini kepada para orang tua, kemudian masyarakat, tokoh agama untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang pada anak-anak di Indonesia? Ya, baik, karena keluarga ini adalah keluarga yang memberikan pemenuhan. Ini yang pertama. Berikan pengasuhan. Selain pemenuhan hak makanannya, sandang pangan. Pengasuhan itu penting di dalamnya. Dan edukasi awal tentang kesehatan reproduksi itu sangat penting. Jadi orang tua harus betul-betul memberikan informasi yang benar, apa itu tubuhmu, apa fungsi tubuhmu, bagaimana melindunginya, akil balik itu apa, kenapa ya tubuh saya berubah, kenapa lo saya tertarik dengan laki-laki dong, dengan perempuan, dengan kok deg-degan ya. Itu adalah situasi dialogis yang harus dibangun oleh keluarga. Jadi orang tua itu mengetahui puberitas anak, siapa teman-teman anak, jadikanlah anak-anak ini sebagai seseorang yang memang Allah berikan, Allah titipkan itu memang untuk menjadi sebuah kesatuan di dalam keluarga, gitu. Itu yang paling utama, Mbak. Sehingga edukasi berikutnya dari sekolah, ya, dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama itu sudah berdasarkan dari keluarga yang sudah memberikan informasi yang benar itu, edukasi yang benar itu. Saya kira kesehatan reproduksi atau sex education di sekolah-sekolah itu sangat penting, ya. Bahwa ini bukan hanya soal, aduh nanti tabu dan lain sebagainya, dilihat dong periodisasinya. Tidak mungkin materi anak SD sama dengan anak SMA. Ya, mungkin kalau SD masih sekitar, kenapa bentuk berbeda, laki-laki perempuan, kenapa organ tubuhnya berbeda. Tetapi kalau sudah SMP, SMA, memahami resiko, menemukan apa itu kesehatan reproduksi, ya, mengendalikan kenapa jiwa saya bergejolak ingin selalu misalnya bertemu dengan lawan jenis, ingin selalu ya itu ada peran sekolah juga di situ, sehingga kesehatan reproduksi ini betul-betul membimbing anak-anak untuk mengelola emosi, bukan membunuh emosi, bukan, tetapi mengelola bahwa puberitas ini harus dikelola gitu. Pendekatan agama mungkin dosa, wala taqrabu zina. Tetapi kalau hanya itu saja juga anak-anak tidak akan bicara dengan seluas-luasnya. Dia tahu zina, tapi kenapa ingin melakukan, bagaimana caranya? Nah, inilah bentuk-bentuk pendidikan keagamaan yang juga berkorelasi dengan bentuk-bentuk kesehatan reproduksi buat anak-anak kita. Baik, itu fondasinya ya Mbak, sehingga pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kepolisian saya kira tidak melihat bahwa anak-anak ini, wah ini anak kok sudah melakukan ini, tetapi dengan rasa tanggung jawab perlindungannya, menindak pelaku dan tentu saja kembali melindungi, memberikan ruang terbuka bahwa anak-anak ini bisa kembali dengan baik, dengan sehat, dan meraih masa depan yang lebih baik. Wow, luar biasa ya Sobat KPAI, pembicaraan kita dengan Ibu Ai Mariati Solihah di pagi hari ini cukup membuka mata kita ya, terutama bagi orang tua memerlukan trik-trik pengasuhan yang terbaik pada anak, terutama anak-anak remaja. Nah, kami mengucapkan terima kasih
Sama-sama, kepada Mbak Ibu Nanda. Ai yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu berbincang-bincang di podcast KPAI. Sobat KPAI, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video baru dan tentunya dengan narasumber yang berkompeten. Demikian bincang-bincang kita di pagi hari ini. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.